Oke. Selamat malam Pak Lomuan. Selamat Terima malam Ibu. kasih. Oke, Bapak sudah menghubungi saya dan meminta saya untuk bertemu di ruang virtual ini, Pak. Nah, apa yang bisa saya bantu sini, Pak? Katanya Bapak ingin berdiskusi sama saya tentang siswa Bapak yang belum pandai membaca. Benarkah begitu, Pak? Iya benar sekali Ibu. Saya berharap bisa menemukan cara yang efektif untuk membantu siswa saya dapat membaca Ibu. Karena saat ini siswa tersebut sudah duduk di kelas 4. Oh, begitu, Pak. Kalau gitu bisa Bapak ceritakan lebih detail tentang situasi saat ini, Pak. Bagaimana sih biasanya respon siswa Bapak tersebut ketika disuruh membaca? Biasanya mereka hanya diam saja Ibu dan tidak memberikan respon apapun. Dan ketika saya bertanya apakah mereka belum bisa membaca sampai saat ini, mereka hanya mengangguk saja seperti itu Ibu. Oh, begitu, Pak, ya. Kalau begitu menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama sehingga siswa Bapak tersebut tidak bisa membaca sampai saat ini? Saya rasa sih Bu, mereka kurang perhatian dari orang tua ya, untuk Hmm. memberikan pembelajaran tambahan di rumah. Karena kan setiap kali kami memanggil orang tua untuk mendiskusikan hal itu, orang Mhm. tua selalu beralasan tidak bisa hadir karena pekerjaan mereka. Mereka rata-rata itu bekerja Mhm. sebagai buruh tani Ibu, gitu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Nah, Iya kalau Ibu. begitu, Pak, menurut Bapak nih, bagaimana nih, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa Bapak mengatasi ketidakmampuan membacanya itu, Pak? Eee, Mungkin saya bisa kali ya Ibu ya melakukan home visit di sore hari setelah Mhm. pulang sekolah, di mana Iya. orang tua mereka sudah kembali dari pekerjaan mereka Ibu, sebagai buruh tani, supaya Mhm. saya bisa mendiskusikan hal itu dengan orang tua mereka, tentang memberikan pelajaran tambahan kepada siswa tersebut setelah selesai pulang sekolah. Oke. Nah, kira-kira pelajaran tambahan seperti apa yang menurut Bapak paling efektif? Mmm, Kalau saya rasa ya, Bu, ya, mungkin pelajaran tambahan setelah pulang sekolah, di Mhm. mana siswa itu diminta untuk tinggal selama 1 jam setelah pulang sekolah, seperti itu, Ibu. Oh, oke, iya ya. Terus Pak, metode apa yang Bapak gunakan untuk menuntun mereka itu dalam pembelajaran supaya ada tambahan gitu, untuk tambahan membacanya gitu, Pak? Oh, gini, Bu, saya, mungkin bisa menggunakan flashcard untuk Mhm. mengenalkan huruf kepada mereka, jika mereka Iya belum iya. bisa mengenal huruf, dan menggunakan metode abaca, Bu, agar mereka Oh, lebih mudah membaca tanpa mengeja lagi, seperti itu, Ibu. oke oke. Kira-kira Pak ya selanjutnya ya, Pak, ya. Bagaimana sih cara terbaik untuk memulai pelajaran tambahan itu? Tuh menurut Bapak gimana? Saya pikir begini, Bu, pertama kan saya lakukan home visit kepada Heeh, orang tua mereka untuk membicarakan hal tersebut, seperti itu iya, ya, Bu, ya. Dan heeh, setelah itu kan saya saat ini sudah melapor kepada kepala sekolah gitu, tapi heeh, saya belum belum percaya diri nih untuk melakukan home visit. Nah, setelah melakukan home visit itu saya akan mhm. melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah, supaya jadi bahan pertimbangan buat kepala sekolah dan mengizinkan saya untuk melakukan pembelajaran tambahan ini, seperti itu, Ibu. Oke. Nah, siapa saja nih yang menurut Bapak ini perlu untuk dilibatkan dalam memberi pelajaran tambahan bagi murid itu? Menurut saya bisa melibatkan guru yang mengajar di kelas mereka ya, Ibu, terutama wali Heeh, kelas mereka, agar iya guru iya. tersebut memberikan penguatan dan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid Mmm, tersebut. Gitu, agar iya murid tersebut juga dituntun untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka sampai saya bisa melaksanakan pembelajaran tambahan tersebut. Nah, mhm. saya juga akan melibatkan orang tua Ibu untuk dapat menuntun pembelajaran mereka agar orang tua dapat memantau pembelajaran membaca mereka di rumah seperti itu Ibu, di setiap harinya gitu Bu. Oke. Nah, kapan nih waktu yang tepat untuk memenuhi atau memulai pembelajaran tambahan ini, Pak? Oh, untuk home visit ini Ibu, saya merencanakannya hari Kamis ini saya akan lakukan home visit dan Ya. melaporkannya kepada kepala sekolah pada hari Jumat. Dan jika ada kesepakatan, saya akan memulainya minggu depan, dilaksanakan setiap hari setelah selesai pembelajaran dengan durasi waktu 1 jam saja. Oke, baik Pak Lomuan, bagus sekali itu idenya, Pak.
Nah, jadi Bapak akan mengadakan home visit pada hari Kamis dan, mulai melakukan pembelajaran tambahan pada hari Minggu depan. Iya, Nah, apa Ibu. langkah pertama yang akan Bapak mulai atau Bapak ambil untuk mempersiapkan ini, Pak? Yang pertama tadi ya, Bu, ya, setelah saya melakukan home visit, saya menyampaikan hasilnya kepada, kepala sekolah. Bila sudah Mhm, disetujui, yang saya mhm. lakukan itu adalah mempersiapkan alat peraga, Ibu, seperti, flashcard huruf dan alat peraga untuk metode abaca, seperti itu, Ibu. Wow, luar biasa sekali, Pak. Oke, Pak, terima kasih buat Pak Halomuan. Saya yakin, Pak, pasti Bapak bisa membantu murid, untuk, bisa membaca bagi murid Bapak yang belum mampu membaca, agar mereka lebih lancar gitu ya, Pak, ya. Iya, terima kasih juga Ibu Rusnita sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan Iya, menuntun Pak. saya untuk menemukan solusi terbaik nih untuk murid saya. Saya jadi merasa lebih optimis dapat membantu murid saya dan saya optimis memulainya. Mudah-mudahan orang tuanya menyetujuinya niat baik saya, Ibu. Iya, Pak. Saya juga yakin, Pak, pasti mereka sangat setuju. Tidak adalah orang tua di dunia ini yang ingin melihat anaknya gagal dalam proses pendidikannya, iya kan, Pak, ya? Iya, Baiklah kalau Ibu. begitu, Pak Alomuan, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sampai ketemu lagi, Pak Alomuan. Sampai ke sampai jumpa kembali Bu Rusnita. Terima kasih Oke, kembali ya Pak. Ibu. Oke, Pak.